Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wa akramal muttaqina bi jannati wa huru'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dalam pembagian zakat fitrah, para jumhur ulama telah sepakat bahwa zakat fitrah hanya dibagikan kepada 8 asnaf yang telah ditentukan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. 8 golongan ini yang berhak menerima zakat dan tidak bisa diberikan kepada golongan selainnya. Allah berfirman dalam At-Taubah ayat ke-60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wa mu'allafatu qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat ini hanya diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuai ketetapan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan 8 asnaf yang dimaksud dalam ayat ini yaitu: 1. Fakir, orang-orang yang tidak mempunyai harta maupun pekerjaan untuk mencukupi kehidupan, untuk mencukupi beban hidup sehari-hari. 2. Fakir dan miskin, keadaannya sama, dalam keadaan yang sama seperti fakir, yaitu sama-sama tidak punya, sama-sama tidak mampu, tidak bercukupan, melara dan sengsara. Akan tetapi orang-orang fakir lebih melara daripada orang miskin. Amil, pengurus zakat, yaitu pengurus yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Mu'allafatu qulubuhum, artinya orang-orang yang ditarik hatinya supaya jatuh hati pada agama Islam dan diharapkan mau masuk Islam. 6. Gharim, orang-orang yang berhutang dan selalu terdesak dan dia tidak sanggup membayarnya. Maka ia bisa melaporkan nasibnya kepada para panitia zakat. 7. Sabilillah, yang ulama zaman dahulu memberikan arti sabilillah sebagai orang yang melakukan perjuangan perang. Akan tetapi perkembangan zaman sekarang, sabilillah artinya
segala usaha untuk segala usaha untuk menegakkan dan mengembangkan agama. 8. Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, persahabatan, berhak menerima zakat. Akan tetapi, jika ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat, maka haram baginya menerima zakat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam pembagian zakat fitrah terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Ada 3 pendapat yang berbeda mengenai persoalan ini, yaitu pertama pendapat yang mewajibkan zakat fitrah hanya dibagikan untuk 8 asnaf secara merata. Pendapat ini golongan Syafi'i. Mereka menganggap zakat fitrah ini sama halnya dengan zakat mal, sehingga dalam pembagiannya juga harus sama dengan zakat mal, yaitu pada 8 asnaf yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah di atas. Kedua, pendapat yang mewajibkan pembagian zakat fitrah dikhususkan kepada orang-orang fitrah saja, bukan kepada asnaf lainnya. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Malik. Ketiga, pendapat yang memperkenankan pembagian zakat fitrah kepada asnaf yang 8, tetapi lebih mengkhususkan pada golongan fakir miskin. Pendapat ini merupakan pendapat dari jumhur ulama. Hadirin yang berbahagia, demikian ini pembahagian kita kali ini mengenai golongan-golongan yang berhak mendapat zakat. Semoga kita makin paham bahwasanya dalam pembagian zakat ini tidak semua orang yang berhak menerimanya. Namun ada golongan yang diturunkan oleh Allah untuk menerimanya. Terima kasih untuk mendengarkan apa yang saya ingin sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.